Selamat datang di presentasi Manajemen Investasi dan Portofolio Bab 10, Penilaian Kinerja Portofolio. Dosen pembimbing kami adalah Dwi Pristianto Purbonugroho, SEMM. Kami akan membahas cara menilai kinerja portofolio secara efektif. Anggota kelompok kami terdiri dari Shirley Maretha Puspita Grandi dengan NIM 2020 1914 dan Uli A. Haungap dengan NIM 2018 Kami siap mempresentasikan materi ini dengan detail. Latar belakang penilaian kinerja portofolio menekankan bahwa return tinggi saja tidak cukup. Penilaian harus mempertimbangkan risiko dan benchmark untuk hasil yang objektif. Ini penting bagi investor individu, manajer investasi, dan regulator. Penilaian kinerja portofolio adalah proses evaluasi efektivitas portofolio dalam menghasilkan return sebanding dengan risiko. Tujuannya meliputi menilai kemampuan manajer, membandingkan dengan benchmark, dan membantu pengambilan keputusan. Komponen dasar penilaian kinerja meliputi return portofolio yang merupakan rata-rata keuntungan dan risiko portofolio yang diukur dengan total risk dan systematic risk. Ini adalah dasar untuk evaluasi yang akurat. Benchmark dalam penilaian kinerja sangat penting. Kinerja dibandingkan dengan benchmark pasar, khusus dan gaya investasi. Jenis benchmark termasuk custom, style, peer group, dan absolute benchmark. Risk-free rate juga dipertimbangkan. Ukuran tradisional penilaian kinerja meliputi Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen's Alpha, dan MDO Measure. Masing-masing memiliki keunggulan dalam menilai risiko dan return, cocok untuk berbagai jenis investor. Ukuran modern penilaian kinerja mencakup Information Ratio, Sortino Ratio, dan Appraisal Ratio. Ini mengukur return berlebih terhadap benchmark dan risiko unik, memberikan perspektif yang lebih dalam. Evaluasi gaya investasi menggunakan regresi multifaktor untuk menilai kontribusi kelas aset terhadap return. Diperkenalkan oleh William Sharpe, ini membantu menilai apakah manajer mengikuti gaya investasi tertentu. Analisis atribusi menjelaskan sumber kinerja portofolio, terutama untuk manajer aktif. Ini meliputi efek alokasi aset, pemilihan sekuritas, dan efek interaksi, memberikan wawasan mendalam tentang keputusan investasi. Masalah dalam penilaian kinerja, termasuk periode evaluasi pendek, biaya transaksi, dan pajak, survivorship bias, dan window dressing. Ini dapat mempengaruhi validitas hasil evaluasi. Praktik industri seperti Gibbs Standards memastikan pelaporan kinerja portofolio yang transparan dan adil. Diterbitkan oleh CFA Institute, ini wajib bagi perusahaan manajemen investasi untuk membangun kepercayaan investor. Studi kasus dan simulasi dapat melibatkan perhitungan rasio kinerja dari data historis, membandingkan portofolio terhadap benchmark, dan analisis atribusi terhadap perubahan alokasi aset. Ini memperkaya pemahaman kita. Kesimpulan, penilaian kinerja portofolio penting untuk menilai efektivitas manajer investasi. Berbagai ukuran kinerja, baik tradisional maupun modern, memiliki kelebihan dan batasan. Evaluasi harus mempertimbangkan analisis atribusi dan standar pelaporan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang penilaian kinerja portofolio. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab.